Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Bapak Ibu dan Anda berada. Selamat datang di talk show Bincang Kesadaran dengan topik beda anak ya parenting ya. Oke, hari ini sangat luar biasa tentunya karena kita dihadirkan oleh tokoh-tokoh ya, pihak-pihak yang sangat luar biasa yang akan berbagi dengan kita terkait dengan bagaimana mendidik anak, bagaimana menjadi sosok seorang ibu, seorang orang tua yang akhirnya bisa mendidik anak dengan baik. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan langsung saja berkenalan dengan para pembicara kita hari ini. Oke, tapi sebelum itu perkenalkan saya Dolin, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua yang hari ini akan memandu jalannya bincang-bincang atau talk show kita pada hari ini. Kita akan menuju ke pembicara kita yang pertama, ada Ibu Berna di sini. Halo Ibu Berna. Ya, halo. Halo, apa kabar Ibu? Ya, baik, luar biasa. Oke, luar biasa. Ya, ini Iya. sangat ceria gitu ya pembawaannya. Luar biasa, Ibu Berna. Oke, Ibu Berna, mungkin Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan masih belum tahu nih latar belakang Bu Berna seperti apa, kesehariannya apa. Mungkin Bu Berna boleh nih perkenalkan diri dulu, Bu Berna. Silakan. Oke. Saya lahir di Jogja, besar di Jogja, sempat mengajar di sebuah SMA swasta di Jakarta. Akhirnya saya pulang ya karena biasa sebagai seorang ibu gitu, Mas, harus apa ya? Anak saya tidak bisa saya ajak ke Jakarta waktu itu sudah berusaha menyesuaikan diri dengan suhu di sana, cuaca di sana, tidak bisa. Saya akhirnya balik ke Jogja, merintis awal lagi menjadi seorang guru. Ya, sampai sekarang akhirnya saya putuskan pensiun setelah usia saya 40. Itu lalu kesibukan sehari-hari saya untuk saat ini tahun ini kan saya sudah mulai mengenal akses bar ya. Saya diperkenalkan akses bar dari Pak Abi. Akhirnya saya memutuskan untuk sementara ini saya menjadi fasilitator sambil tetap menekuni apa ya profesi saya yang sudah saya jalani selama hampir 28 tahun mungkin Mas. Jadi pembaca kartu. Tapi yang mana pembaca kartu tarot itu saya membaca berdasarkan ilmu-ilmu saya ketika saya dulu kuliah. Sampai S2, saya senang sekali berhubungan dengan sesuatu yang berlatar belakang pendidikan anak dan orang dewasa. Begitu. Gitu cukup, Mas Dolin, Oke, pertanyaan luar saya. biasa, Ibu Berna. Berarti dulu Iya, S2-nya juga hubungannya sama pendidikan kah atau psikologi, iya, Bu? iya. Kebetulan waktu itu kan saya bagian kurikulum di high school gitu. Saya harus mengambil S2 itu ada hubungan dengan manajemen pendidikan dan psikologi orang dewasa begitu. Oke, jadi tidak jauh-jauh ya kehidupannya dengan anak, dengan psikologi Iya, gitu ya Bu Berna ya, luar iya, biasa. Menjadi guru dengan sangat lama yang mau tidak mau, suka tidak suka pasti juga akan menghadapi anak gitu ya kok, gitu ya. iya, Luar benar biasa. sekali. Dan sekarang sudah jadi fasilitator di Access Bars juga. Dan setelah ini kita Iya, akan berbincang-bincang mungkin sedikit gitu ya. Access Bar itu sebenarnya apa sih? Mungkin ada beberapa Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang belum tahu sih Access Bar itu apa, Access Consciousness itu apa ya. Yang mungkin nanti akan kita sedikit spill sedikit ya terkait dengan apa sih itu Access Bar atau Access Consciousness. Oke Bu Berna, latar belakang yang luar biasa ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi dengan Ibu Berna. Sekarang kita akan kenalan selanjutnya dengan Ibu Cecilia. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam ya. ya, Karena kan nggak tahu nih halo soalnya Mas yang nonton. Dolin. Iya, halo Bu Cecil. Iya, Ya, gimana kabarnya Bu? baik, puji Tuhan, Iya. alhamdulillah Waduh, sehat. lengkap ya. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat pokoknya ya. Dan tentunya Ya, pastinya happy ya Bu Cecil ya. ya, Oke, happy karena and itu penting. healthy. And healthy, benar sekali. Kalau happy tanpa healthy kayaknya ada yang kurang gitu ya. Ya, Oke, baik-baik. Bu Cecilia, boleh dong. Nih, tadi Bu Berna sudah berkenalan terkait dengan latar belakangnya. Sekarang boleh dong Bu Cecilia kenalan nih untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua yang ada di sini. ya, baik. Nama saya Cacilia Yuli Astuti Tias. Ada yang memanggil saya Sisil, Sasil, Julius, pokoknya macam-macam, bebas aja. Saya juga tidak Oke. keberatan dengan panggilan apapun. Saat ini saya ibu dari 3 anak. Lalu kemudian eh, kebetulan memang fokus di
pendidikan dan pengasuhan sejak 2006 ya. Sejak 2006 pertama kali sebagai terapis anak berkebutuhan khusus, lalu kemudian terjun ke sekolah, artinya masuk ke dunia pendidikan ya. Kalau di tempat terapi kan di luar konteks pendidikan atau sekolah, lalu kemudian di sekolah sampai tahun 2021 saya resign, lalu kemudian tahun 2022 memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah gitu ya, sebuah rumah belajar, daycare dan child development seperti itu, ada di dekat rumah saya di Gamping, di daerah Gamping, namanya Rumah Belajar Belalang Kupu-Kupu. Jadi saat ini saya selain sebagai ibu dari 3 anak juga founder dan edukator di Rumah Belalang Kupu-Kupu. Begitu Mas Dolin. Oke, luar biasa narasumber kita yang satu ini juga ya, ibu dari 3 anak ya, kemudian dulu sebagai terapis ya, Bu Cecil ya, untuk anak berkebutuhan khusus, bahkan bukan anak biasa tapi kebutuhannya khusus, anak-anak yang luar biasa tentunya, yang mungkin sedikit akan kita spill pengalamannya Bu Cecilia untuk menghadapi anak-anak nanti ya. Kemudian akhirnya terjun ke sekolah dan akhirnya membangun rumah belajar, namanya Rumah Belajar Belalang Kupu-Kupu. Wah, sepertinya Ya. saya kapan-kapan harus main ke sana nih. Oh, aduh. Deket. Menarik, 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 menarik. Oke, Bu Cecil dan juga Bu Berna, hari ini kita akan membahas beberapa hal karena memang waktunya cukup singkat. Nanti semoga apapun yang kita bahas bisa tertuang semua di video ini ya, jawaban-jawabannya cukup mumpuni. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang masih penasaran akhirnya terkait dengan apa sih topik-topik yang kurang lebih akan sama dibahas, nanti Bapak Ibu juga bisa datang langsung ke talk show bicara terkait dengan kesadaran ya, talk show bincang kesadaran yang akan ada di Jogja tentunya di Hotel Grand Kesia Yogyakarta di tanggal 17 Agustus 2023 di jam 3 sore sampai jam 6 malam, dilanjutkan dengan makan malam ya. Oke, kita akan lanjut untuk Bu Berna dan juga Bu Sisil. Nah, berbicara terkait soal pengasuhan, parenting ya, yang mungkin saat ini mungkin beberapa orang tua itu udah mulai concern, yang mungkin juga kayaknya parenting zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Apalagi sekarang pola parenting itu udah banyak banget. Kalau yang saya pahami, Bu Berna, Bu Sisil gitu ya. Apalagi topik kita pada hari ini adalah beda anak, beda parenting. Nah, mungkin saya mau dengar dulu nih sharing-sharing dari Bu Berna dan juga Bu Sisil terkait apa sih sebenarnya perbedaan pengasuhan anak sebelum ya mungkin dulu seperti apa dan sekarang setelah mengenal yang namanya access bar ataupun access consciousness. Mungkin saya mulai dulu dari Ibu Berna. Iya, gimana Bu Berna? Boleh di-sharingkan Bu Berna. Jadi saya harus menjelaskan tentang perbedaan pola parenting anak sebelum saya mengenal BAS dan sesudahnya gitu ya Mas ya. Iya, Saya Bu ulangi Berna. ya. Mm-mm. Oke, karena saya mengenal BAS itu belum lama gitu ya Mas ya. Tetapi saya sudah mulai praktekkan juga untuk parent kepada anak-anak klien saya. Ya, saya merasakan saja bahwa dengan kita belajar akses bar ini saya menjadi lebih sabar menghadapi para klien. Karena kebetulan kan klien saya dulu kan berasal dari bekas wali murid ketika saya menjadi seorang guru. Jadi masih terhubung sampai sekarang, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus sering masih WhatsApp saya tanya, Miss dulu itu anak saya begini, kok sekarang juga masih seperti ini. Nah, disitulah saya mulai memasukkan unsur-unsur penyadaran diri sebagai orang tua. Yang mana saya berpikir bahwa menjadi orang tua zaman sekarang sangat berbeda sekali dengan jadi orang tua zaman dulu gitu ya Mas ya. Jadi contohnya misalnya dulu seperti saya pribadi, saya dulu ketika mau melanjutkan kuliah tidak 100% itu memang pilihan saya, ini contoh. Karena saya masih kebingungan juga saat itu. Akhirnya orang tualah yang memilihkan di mana saya akan melanjutkan belajar. Nah, untuk yang sekarang dengan pola asuh, yang sekarang saya sebagian besar saya melihat mengamati eh, pembelajaran tingkat tinggi setelah high school itu biasanya anak-anak itu sudah bisa menentukan sendiri
gitu. Saya sudah melihat bahwa sudah banyak orang tua yang sangat menyadari bahwa dunia ini bergerak dengan cepat. Anak-anak juga saya melihat semakin pintar juga untuk mengambil keputusan. Jadi orang tua itu seperti saya dulu ingat Ki Hajar Dewantara itu sering bilang bahwa ada pepatah ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karso tut wuri handayani, dan itu saya pegang sampai sekarang bahwa kita sebagai orang tua kalau di depan anak kita memberi teladan, kita di tengah itu kita membangun ide. Ketika kita di belakang anak didik kita, nah kita itu tadi apa ya, memberi motivasi. Nah, makanya sekarang di dinding sekolah sekolah dasar sering ditulis Tut Wuri Handayani begitu kan? Masih banyak kan? Nah, itu tiga tiga dari Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara itu bisa digunakan dari dulu sampai sekarang, itu masih sangat update. Jadi saya berpikir bahwa ini masih ada hubungan dengan penyadaran diri. Begitu Mas Dolin. Oke, luar biasa, Bu Berna. Bahkan orang yang hidupnya dulu nih, Ki Hajar Dewantara sih sudah secara tidak langsung ya Iya, menyampaikan bahwa ada hal-hal yang sebenarnya bisa membuat kita sadar dalam mendidik anak. Tidak hanya pendidikan formal berarti Bu Berna ya, tapi dalam betul. parenting bahkan. Oke, menarik Mm, sekali Bu Berna. Nah, sebenarnya kalau dari sudut pandang Bu Berna sendiri, apa sih sebenarnya yang membuat orang tua zaman dulu dalam tanda kutip sama ya. yang sekarang itu benar-benar berbeda dalam mendidik anak, Bu Berna, apalagi untuk orang-orang yang mungkin sudah mengenal akses consciousness seperti Bu Berna dan juga Bu Sisil. Ya. Mengapa berbeda begitu ya? Hmm. Saya berpikir ini kemajuan teknologi juga. Kemajuan teknologi sangat cepat. Sekarang coba anak kecil itu coba usia sebelum 5 tahun ya keponakan saya sudah main HP. Dan itu sebenarnya kalau saya pikir sih tergantung edukasi dari orang tua. Jadi kita tidak boleh menyalahkan teknologi. Karena semua ilmu itu baik adanya, tinggal si pemakainya saja. Gimana kita mengedukasi kepada si anak kita, hei adik, handphonenya jangan lama-lama, mungkin dibatasi. Dan dicarikan memang yang temanya sesuai dengan umur atau anak itu. Nah, jadi aku berpikir bahwa kenapa pola didik orang tua zaman dulu dengan beda ya itu karena kemajuan teknologi. Begitu, Iya, Mas. karena lingkungannya sudah beda, ada teknologi yang jauh lebih maju dari zaman dulu gitu ya. Ya, Jadi pola asuhnya pun juga akhirnya beda, tidak bisa disamakan sangat dengan berbeda. orang-orang zaman dulu gitu ya. Mungkin dari kakek Iya, kita ke kita ataupun dari orang tua kita persis ke kita itu tidak bisa tidak bisa disamakan sama sekali ya. Baik, iya. baik, baik, baik. Dan juga kita tidak bisa langsung menyalahkan anak terkait Oh, dengan tidak. beberapa hal gitu ya. Tidak Karena bisa. memang semua tidak hanya dari anak, tapi juga dari pola asuhnya gitu ya berarti Bu Iya. Berna ya. Karena aku melihat ya bahwa gini, kembali lagi ke cara Ki Hajar Dewantara ya. Dia mem- apa ya sejak dulu sampai sekarang yang namanya Pusat Pendidikan itu adalah bahwa kita lahir dalam sebuah keluarga. Setelah keluarga, si anak mulai disekolahkan. Setelah sekolah lulus, kita mulai terjun ya seperti ini. Kita sekarang udah mulai terjun di masyarakat. Tetapi kadang-kadang kita sebagai orang tua nggak sadar bahwa anakku kok nggak berhasil nih, ini gurunya apa-apa. Nah itu yang sering belum ada penyadaran dari orang tua bahwa semuanya harus diserahkan pada sekolah. Padahal sebenarnya yang utama adalah dari keluarga dulu. Kalau keluarga sudah oke, Baik, bagus, baik. nanti lancar di sekolahnya dan masyarakatnya. Begitu. Oke, luar biasa. Jadi kesadaran diri jadi hal yang sangat Iya, penting ya buat Bina ya. iya, Oke, makanya kita belajar akses bar, akses consciousness untuk bisa lebih menyadarkan diri kita terkait dengan apa ya hal yang ada dalam diri kita. Bukan setuju. hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita termasuk Iya, keluarga dan juga anak. Oke, luar biasa sekali Bu Berna sharingnya ya. Terima kasih banyak ya. Banyak iya. poin yang sudah kita tangkap Bapak Ibu dan rekan-rekan. Sekarang saya akan beralih nih ke Ibu Cecilia. Oke, pertanyaan masih sama Bu Cecil ya. Apa sih sebenarnya perbedaan pengasuhan anak nih, kalau dari sudut pandangnya Bu Cecil, sebelum dan setelah mengenal akses consciousness, ataupun juga Bu Cecil bisa sharing-sharing nih terkait dengan pengalamannya. Ya, Silakan Bu Cecil. baik. Terima kasih, Mas Dolin.
Kalau bicara tentang perbedaan itu kan jadi sebelum ada before after gitu ya, Yes. sebelum dan sesudah gitu. Kebetulan saya juga kenal Akses belum lama juga ya, 2 tahun terakhir ini, dan sejauh ini masih sebagai praktisi yang mungkin nggak terlalu aktif ya Mas Dodin ya, karena di Jogja sebenarnya kita punya grup yang sering swab dan segala macam itu, cuma memang kebetulan saya nggak aktif ya. Mungkin hanya beberapa kali sih pernah ketemu Mas Dolin kita. Nah, terkait dengan perbedaan itu mungkin kalau boleh dibilang sebelum sebelum saya kenal Akses itu ini terkait dengan mindset aja, mindset tentang pengasuhan itu sendiri. Jadi waktu sebelum saya kenal Akses itu saya melihat bahwa pengasuhan itu ya sesuatu yang merepotkan, capek gitu ya, mendidik, membiayai. Terus kita harus jadi orang tua yang menjadi teladan, yang tadi Bu Berna bilang tuturi handayani gitu. Jadi harus menjadi contoh yang baik, sehingga akhirnya kayak nggak bisa jadi diri sendiri gitu loh Mas. Nggak bisa jadi diri sendiri karena ngomong diatur supaya kata-katanya nggak menyakitkan, lemah lembut, padahal hatinya jengkel gitu. Pokoknya ada hal-hal yang eh, maksudnya berusaha positive thinking but not energinya, tapi energinya enggak gitu. Jadi Ya, paham, pikirannya paham. positif. Oh, anak itu unik, anak itu tidak ada yang nakal, nggak boleh ngelabel anak begitu ya. Itu kita pikirannya begitu, tetapi kalau boleh jujur energinya enggak gitu loh. Jadi secara energi masih merasa bahwa ya ampun, aku tuh gagal ya jadi ibu ya. Ya ampun, ini anakku susah banget ya. Kenapa sih nggak seperti anak yang lain, atau kenapa sih aku nggak kayak ibu-ibu yang lain misalnya seperti itu. Jadi itu mindset atau belief yang saya miliki sebelum saya kenal Akses. Bahkan yang paling sering mendominasi adalah rasa bersalah. Rasa bersalah dalam silakan lewat belakang. Uh, Rasa bersalah terutama ketika saya habis marahin anak misalnya gitu ya, terus habis gitu dipeluk, minta maaf dengan penuh rasa bersalah begitu kan, bahwa oh, ya ampun harusnya aku nggak boleh marah-marah sama anak, nanti dia luka batin dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian ketika saya harus kerja, saya harus pergi untuk sesuatu hal yang saya nggak bisa ngajak anak, itu rasanya ya ampun tega banget ya aku sebagai ibu gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan mungkin juga usia begitu ya, mulai muncul kesadaran-kesadaran baru terkait bahwa setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Kita sebagai orang tua juga punya cara masing-masing, artinya kita nggak bisa membanding-bandingkan pengasuhan kita dengan orang lain begitu. Nah, ketika sudah mengenal Akses, apalagi ketika sudah mengenal Akses, apalagi kemarin baru kemarin ya, tanggal berapa saya ikut kelasnya Kosvena yang CPCK itu ya, di Jakarta itu saya betul-betul yang mindset tentang mengasuh itu berubah gitu ya. Artinya bisa berubah dalam arti melihat bahwa mengasuh itu adalah empowering people, bahwa mengasuh adalah memberdayakan nggak cuma anaknya tetapi juga kita sebagai orang tua, lalu belajar untuk tidak menghakimi, no judgment, tidak punya ekspektasi terhadap anak maupun terhadap diri sendiri, dan juga tidak mau mengontrol uh, yang di luar kuasa kita gitu. Jadi apa yang tidak bisa kita kendalikan ya tidak perlu saya kendalikan. Yang bisa kita kendalikan kan diri kita sendiri, emosi kita, energi kita dan sebagainya. Nah, dari belajar Akses ini dengan tools-tools yang Akses punya, saya merasa jauh lebih bisa melihat diri saya, menerima ya, bukan melihat ya, tetapi lebih kepada menerima diri saya dengan apapun pilihan saya, bahkan termasuk terhadap anak-anak. Apapun pilihan mereka, itulah mereka. Memberikan mereka kesempatan, memberikan mereka kepercayaan bahwa kamu bebas memilih, kamu bebas bergerak.
kamu bebas melakukan apa yang membuat kamu senang dan bisa memberdayakan dirimu. Dan kemudian dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan seperti toolsnya Akses itu kan Aks ya. Nah itu sangat membantu Mas Dolin. Jadi dengan Aks itu benar-benar yang kita menemukan kesadaran-kesadaran baru dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita pilih gitu, yang bisa lebih baik dari apa yang kita hadapi saat ini. Nah, kebetulan saya belajar Montessori dari tahun 2013, itu jadi kayak dapat gitu loh koneksinya, karena Maria Montessori ini kan memberikan kebebasan dengan batasan terhadap anak-anak gitu ya. Artinya kamu bebas memilih, bebas bersuara, bebas melakukan apapun, menjadi dirimu sendiri. Kita tidak boleh melabel anak, tidak boleh menghakimi anak. Kita harus memberikan mereka kesempatan untuk menjadi dirinya dan mandiri tentu saja. Kemandirian dan juga apa keinginan belajar yang alami. Jadi melakukan sesuatu bukan karena takut, bukan karena disuruh atau diinstruksi, tetapi karena dia sadar bahwa dia perlu melakukan itu atau tidak. Seperti itu, Mas Dolin. Jadi perbedaannya cukup ini ya, drastis gitu menurut saya, bahwa membongkar mindset yang sudah berpuluh-puluh tahun diwariskan turun-temurun gitu dan menjadi belief gitu. Itu Mas Dalin. Oke, luar biasa. Pemaparan yang sangat menarik menurut saya, Bu Cecil ya. Yang awalnya mungkin mindset sebagai orang tua ya, saya akan jadi orang tua juga nanti masih belum ya. Yang mungkin berpikir bahwa parenting itu merepotkan, capek, apa-apa harus terlihat terlihat ya, bukan benar-benar baik, bahkan ya terlihat baik di depan anak gitu ya. Harus jadi teladan yang seakan-akan kok saya nggak bisa jadi diri saya sendiri ya gitu ya, kok tadi yang Bu Cecil sharing kan adalah ya pikirannya tuh harapannya positif, berusaha untuk positif sebenarnya, padahal sebenarnya secara energi nggak segitunya sih, sebenarnya capek juga gitu Ya, ya Bu Cecil tidak ya, bener ya. berdaya, merasa bersalah itu yang paling mendominasi. Jadi kayak ya ini padahal sebenarnya kita berbicara soal akses gitu ya, ketika kita berbicara soal as yang dilihat yang kita percaya adalah feel-nya, rasanya ya, bukan apa yang kita pikirkan bahkan. Nah, itu Yes. yang akhirnya kita sebut dengan energi juga pada akhirnya. Nah, yang buat saya menarik ini nih, Bu Cecil kan akhirnya banyak sekali yang berubah ya. Kita melihat bahwa mindset-mindset awal yang jadi orang tua itu merepotkan, capek, harus jadi teladan dan lain sebagainya. Akhirnya itu change yang akhirnya membuat bagaimana sih sebenarnya kita meng-empowering, bahkan bukan hanya empowering anak pun sebenarnya kita sendiri juga meng-empowering diri kita sendiri gitu ya. Nah, boleh nggak sih Bu Cecil sharing terkait dengan empowering ini sebenarnya sejauh apa dan konteksnya misalnya seperti apa, Bu Cecil? Silakan. Iya, paling tidak kita melihat anak-anak itu sebagai manusia, Yes. di mana kita memperlakukan mereka itu ya seperti kita ingin diperlakukan ketika kita menjadi anak-anak. Itu Oke. yang seringkali kita lupakan sebagai orang tua. Jadi ketika kita menjadi anak-anak itu kita pengennya seperti apa sih? Nah, mungkin seperti itulah seharusnya kita memperlakukan anak-anak kita. Sehingga kita percaya bahwa anak-anak itu lahir sudah memiliki potensi, sudah membawa seluruh hal baik di dalam dirinya, dan kita sebagai orang dewasa atau lingkungan di sekitar anak yang eh, memberikan mereka fasilitas untuk bisa menemukan dirinya yang secara utuh. Kita memberikan apa lingkungan belajar yang mereka butuhkan, kesempatan mereka untuk bereksplorasi, kebebasan untuk memilih terutama karena pilihan-pilihan ini kan menjadi salah satu modal untuk menjadi diri sendiri ya Mas ya. Karena kan kalau kita boleh dibilang jujur nggak ada orang yang bisa menjadi dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita sudah keisi banyak program gitu loh. Dari kecil, dari orok, dari dalam kandungan itu sudah besok kamu jadi anak yang berbakti pada orang tua, bla 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 gitu ya. Sudah didoa-doain macam-macam, udah gitu harusnya begini, harusnya begitu. Kalau yang kayak gini itu salah, kayak gini buruk. Nah, kita mudah sekali melihat dari sudut pandang benar dan salah. Nah, ketika kita mau memberdayakan diri dan juga anak-anak, ya
marilah kita percaya bahwa anak-anak itu mampu, anak-anak itu bisa kok. Mereka bisa. Contoh ya, contoh tentang makan. Selama anak-anak ini memiliki tangan dan mulut yang bisa digerakkan dan sudah bergerak, itu artinya mereka sudah tidak butuh bantuan kita sebagai orang dewasa untuk makan. Jadi ya biarkan anakmu makan sendiri sedini mungkin. Artinya nggak perlu nunggu dia bisa ngomong, nggak perlu nunggu dia bisa menggunakan alat makan dengan baik. Dia bisa menggunakan tangannya untuk makan dan mengeksplorasi makanan di dalam mulutnya, ya biarkan itu dia lakukan untuk dia bisa menemukan bagaimana caranya dia menemukan keterampilan untuk makan seperti itu. Itu sebagai contoh. Lalu kemudian banyak hal-hal yang sebenarnya anak-anak tidak butuh bantuan kita, tetapi kita bantu. Nah, misalnya nih, mereka nggak butuh kita bantu ambil minum, tapi kita ambilkan, kita layani. Karena mindset zaman orang tua zaman dulu yang saya terima itu kan eh, seorang ibu itu kan melayani anak-anaknya begitu ya, melayani, kemudian bahkan ada istilah aku memperjuangkan seluruh hidupku untuk anakku begitu ya, sehingga dia lupa bahwa dia ada kehidupan di dalam dirinya sendiri yang perlu dia penuhi gitu. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kenapa kita tidak memberikan kesempatan anak-anak untuk melakukannya sendiri? Nah, tugas kita adalah menyiapkan lingkungannya. Bagaimana supaya si meja ini nggak terlalu tinggi, supaya anak bisa ngambil sendiri minumnya. Bagaimana toilet ini bisa diberikan semacam bangku untuk anak naik, supaya dia tidak terlalu butuh bantuan kita. Dia jongkok di toilet atau duduk di kloset duduk, misalnya seperti itu. Atau jemuran handuk dibikin pendek supaya dia bisa belajar menjemur handuknya sendiri. Hal-hal sesederhana itu sebenarnya Mas Dolin, bagaimana kita memberikan kepercayaan dan kebebasan bahwa anak-anak itu bisa melakukan sendiri. Dan tentu saja mandiri di sini bukan berarti kita menutup kontribusi dari orang lain ya, karena mandiri itu sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu Mas Dolin. Oke, Bu Sisil, wah ini sudut pandang yang mungkin tidak bisa secara langsung diterima oleh kebanyakan orang tua ya, bahwa loh ya kan nanti kalau misalnya makan ntar celemotan lah, ntar Ya, kalau minum dan betul. lain sebagainya. Kadang-kadang kita nggak sabar gitu loh. Anak lagi menikmati proses menyendok dengan jatuh-jatuh itu kita udah tuh kan berantakan tuh kan. Sementara dia sedang belajar bahwa menyendok tidak jatuh belepotan itu seperti apa. Nah, itu kita nggak sabar menunggu prosesnya. Jadi buru-buru udah nih, sini tak suapin kelamaan. Paham, paham, paham. Padahal kita sebagai orang dewasa pun juga secara tidak sadar juga tidak suka kalau misalnya secara tidak langsung diatur oleh orang lain. Ya ini kok prosesnya kita Nah, gitu ya. gitu. Kita Oke. diintervensi kan nggak enak ya. Dan kalau dalam Montessori itu intervensi Benar. di saat anak-anak sedang sibuk bekerja atau bermain itu justru merusak konsentrasi anak. Oh, I see, I see, I see, I see, I Jadi see. kalau anak-anak lagi sibuk udah amatin aja, yang penting tidak membahayakan dirinya dan orang lain udah gitu. Oke, ini sudut pandang yang menarik ya. Oke, thank you Bu Cecilia. Nah, habis ini juga saya akan tanya lagi lebih lanjut. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan kedua selanjutnya untuk Bu Berna dan juga Bu Sisil. Mungkin saya untuk pertanyaan selanjutnya saya ke Bu Sisil dulu, nanti langsung dilanjut ke Bu Berna ya. Pertanyaan sangat nyambung sebenarnya dengan apa yang barusan kita bahas, Bu Sisil dan juga Bu Berna. Pertanyaan lebih ke sejauh ini sudah mempelajari access consciousness dan perannya sejauh apa sih dalam pengasuhan anak gitu ya. Dan Bu Sisil tadi kan sudah cukup bercerita terkait dengan banyak hal yang akhirnya banyak berubah adalah bagaimana sudut pandang kita terhadap pengasuhan anak itu benar-benar berubah. Bagaimana kita bisa mengempowering anak-anak kita bahkan diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang better. Dan dengan berbagai macam program yang dari turun-temurun ada dalam kehidupan kita yang ya orang tua tuh harusnya gini, 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 Ya, dan lain ya. sebagainya gitu ya. Karena ya, there's a lot of things yang akhirnya kita miliki sampai saat ini, bahkan mungkin yang masih melekat, dan akhirnya itu berubah. Nah, akhirnya yang diterapkan oleh Bu Sisil dalam
penerapannya kepada anak-anak sejauh ini sejauh apa Bu Sisil? Boleh di-sharing? Ya, yang pasti energinya beda, Mas. Energinya beda ya, jadi lebih happy, lebih aware, lebih percaya diri gitu ya. Kalau dulu masih mikirnya gini, ntar kalau anakku melakukan kesalahan atau dia nakal dalam tanda kutip, aku dibilang tuh anaknya guru aja nakal misalnya gitu ya. Kayaknya ibunya guru, katanya ibunya guru, tapi kenapa anaknya matematika aja jeblok misalnya kayak gitu. Itu mungkin dulu jadi beban gitu loh. Mungkin dulu jadi beban, artinya aduh gemes gitu loh, kok anakku kok nggak belajar, aduh kok anakku kok nggak ikut ekskul apa-apa, aduh anakku kok nggak aktif di organisasi gitu ya. Padahal ibunya ini kan aktivis, misalnya kayak gitu gitu loh. Bapaknya aktivis, ini kok anaknya gimana sih gitu, kok nggak kelihatan leadership-nya, misalnya kayak gitu. Tapi ketika memang sebelum kenal akses pun suami saya sudah bilang bahwa apa yang ditampilkan anak-anak sekarang itu bukan anak-anak di masa depan, jadi kamu tuh nggak usah khawatir gitu ya. Nah, dengan dibantu tool akses ini makin nggak khawatir, Mas Dolin. Jadi aku makin merasa nggak khawatir terhadap anak-anakku. Jadi aku percaya bahwa semua ada waktunya. Mereka punya waktunya sendiri kok. Mereka punya waktu. Mungkin saat ini mereka sedang berada di dalam dunianya. Kayak tadi Bu Berna singgung soal teknologi. Oke, tentang teknologi ini adalah tinggal bagaimana kita mengajak mereka bicara tentang hal-hal itu. Jadi saya menggunakan tool akses itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kayak mau dia main handphone ya, misalnya mau main handphone, aku tanya, kamu punya komitmen berapa jam bermain game misalnya, itu mau kamu lakukan di jam berapa kira-kira yang tidak mengganggu waktu belajarmu, kamu mau tidur jam berapa yang kira-kira besok pagi kamu bisa bangun dengan enak, nggak kurang waktu tidurnya, gitu-gitu. Jadi lewat diskusi, lewat pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung membangun kesadaran mereka. Jadi itu muncul dari inisiatifnya mereka sehingga tidak semata-mata instruksi saya bahwa kamu harus tidur jam 10 ya, kamu bangunnya harus jam 6 ya, kamu kalau main handphone harus 2 jam aja ya, tidak begitu. Tetapi bagaimana, apalagi anak saya yang 2 ini kan udah remaja ya, yang satu kelas 2 SMA, yang nomor 2 SMP, sementara anak saya yang nomor 3 ini masih balita, masih belum ada 5 tahun, gapnya terlalu jauh kan. Artinya ini kalau tema kita hari ini dibilang beda anak, beda parenting, iya gitu loh, karena setiap anak punya pendekatan yang mungkin berbeda. Jadi menurut saya dengan mengenal akses bar ini, saya jadi semakin tahu bahwa parenting itu berubah setiap harinya. Nggak cuma setiap tahun ya, tetapi setiap harinya berubah. Karena energi itu kan setiap hari berubah, Mas. Nggak usah setiap hari, sekarang saya gini aja mungkin berapa menit lagi beda lagi gitu loh. Jadi itu. Jadi menurut saya dari tools ini jelas saya merasa jauh lebih happy jadi ibu, jadi diri sendiri, nggak beban gitu loh Mas, nggak punya beban bahwa anak itu adalah tanggung jawab saya, sehingga apapun yang terjadi pada anakmu itu adalah tanggung jawabmu gitu. Tetapi bagaimana melatih anak-anak untuk punya pilihan-pilihan sejak mereka masih dini, supaya mereka aware, sadar terhadap pilihan-pilihan mereka, lalu apa yang akan terjadi, apa yang akan kamu ciptakan dengan pilihan-pilihanmu itu. Nah ini sering saya ajak anak-anak saya berdiskusi tentang hal ini, Mas. Jadi ketika kita memberikan ruang kepada anak-anak untuk bisa bertanya kepada diri mereka sendiri, kita melatih ya, kita sama saya dan anak-anak saya juga masih belajar ya, tetapi saya juga melatih anak-anak saya untuk coba kamu sering-sering berdiskusi dengan dirimu sendiri, apa sih yang kamu butuhkan, apa yang kamu mau, apa yang akan kamu lakukan, kalau begini nanti bagaimana, seperti itu. Jadi ya itu tadi, kadang-kadang mengasuh jadi tidak logis. Jadi kelihatan tidak logis gitu loh. Kok kayak gitu ya, yang harus bicara dengan diri sendiri, harus kayaknya aneh gitu loh, ngomong sama tubuh, terus apa, ditanya mau makan apa, kan
kayaknya nggak logis gitu loh. Jadi ya tapi ya kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa belajar menjadi orang tua yang tidak rasional dan mengikuti energi. Gitu aja sih, Mas. Oke, luar biasa menarik sekali ya Bu Sisil ya. Akhirnya energinya berubah, sudut pandangnya berubah, cara mendidik setiap anak pun akhirnya berubah ya, Ya, berbicara soal dan itu berpengaruh sekali dengan responnya anak-anak. oke. Siap. Luar biasa. Oke. Untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, karena mungkin kita waktunya juga lumayan terbatas, saya yakin pasti banyak sekali Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang, wah ini saya punya pertanyaan banyak nih, dan lain sebagainya. Bapak Ibu boleh langsung aja tulis komentar pertanyaan Bapak Ibu semua ya, di kolom komentar yang ada di bawah, ya, dari YouTube atau mungkin dari Facebook yang Bapak Ibu tonton, langsung aja di komen, nanti akan kita bantu jawab di sesi komentar. Oke. Terima kasih banyak Bu Cecilia ya, luar biasa Ya. jawabannya untuk sesi kali ini. Saya beralih ke Ibu Berna. Bu Berna, pertanyaan masih sama nih Bu Berna ya. Apa sih sebenarnya peran tools access consciousness menurut Bu Berna ketika Bu Berna sudah belajar nih dan diterapkannya seperti apa? Silakan Bu Berna. Oke, sebelum saya jawab, saya benar-benar acungi jempol untuk Ibu Cecil. Dengan 3 anak, aduh, ada yang SMA, SMP, dan yang paling kecil belum ada 5. Saya membayangkan betapa rumesingnya gitu loh. Aduh, saya saja yang hanya satu saja merasa seperti itu. Saya harus meninggalkan karir saya di Jakarta, harus flashback itu ya. Di Jakarta lalu saya harus di Jogja supaya saya menjadi seorang ibu yang seperti Ibu Sisil tadi bilang, begini, begitu, begini. Tapi akhirnya dengan penuh kesadaran saya, sejak dulu kan saya juga belajar Montessori juga, tentang bahwa setiap pribadi anak itu unik, jadi kita memang harus menghargai bahwa si anak itu kemampuannya ya empower. Jadi misalnya ya si anak ini diajarin matematika nggak bisa, tapi kok dia pinter main musik. Nah, jadi tidak ada anak itu yang tidak mempunyai talenta. Jadi semua mempunyai talenta. Jadi itu tetap saya gunakan ya untuk mengasuh anak-anak saya. Jadi memang saya tidak masuk di sebuah sekolah seperti Ibu Sisil tadi punya sekolah, tapi saya memang sering membantu sekolah-sekolah di mana membutuhkan bagaimana ya sekolah ini eh, apa ya dibantu untuk guru yang memberdayakan, benar-benar memberdayakan siswa. Karena saya masih melihat, maaf ya, umur saya kan sudah 50 tahun ke atas. Jadi saya melihat bahwa eh, dulu dosen saya mengajari anak, ilmu psikologi anak itu sangat berbeda dengan yang sekarang. Jadi karena saya sudah mengenal akses ini, ditambah saya jadi semakin menyadari bahwa setiap anak itu punya karakter yang unik dan kita memang harus menghargai itu semua. Tidak boleh kita ngejudge. Itu yang penting. Jadi benar-benar setelah saya mengenal akses, benar-benar saya sangat-sangat bisa menghargai manusia yang dari manusia ini masih berupa bayi, masih pra-remaja, lalu remaja, lalu mungkin dewasa dan orang tua. Itu yang saya sadari sampai sekarang. Itu saja. Oke, luar biasa Ibu Berna ya, dan Bu Sisil tadi juga menyampaikan bagi Bapak Ibu juga rekan-rekan yang belajar Montessori bagaimana akhirnya kita mendidik anak, Ya, mengempowering anak melihat dari bagaimana karakternya, bagaimana potensinya. Karena kan setiap ya, anak akhirnya punya potensi yang berbeda-beda gitu ya, ya. Ibu semuanya tidak bisa kita paksakan harus pintar matematika, fisika, iya, padahal dia pintar ya musik, gambar dan iya, lain sebagainya. Ya, luar biasa. Pemikiran-pemikiran yang sepertinya memang butuh ya untuk para orang tua zaman sekarang agar tidak memaksakan, mungkin kayak orang-orang tua, tidak semua ya, tapi kebanyakan orang tua, mungkin juga orang tua saya, kalau kalau nilai matematikanya nggak bagus kok gimana, padahal bapaknya juga iya, guru betul. gitu ya, kakek Iya, saya iya, guru juga gitu iya. ya. Nah, emangnya kenapa gitu. Itu akhirnya menjadi hal menarik yang mungkin perlu kita sadari bersama untuk mengempowering dalam kesadaran kita sebagai orang tua ke anak pun juga sebaliknya. Oke, Bu Berna juga Bu Sisil, mungkin dari Bu Berna dulu sebagai orang yang sudah berkecimpung sekian lama dengan dunia anak gitu ya. Apa pesan yang ingin Bu Berna sampaikan nih kepada para orang tua dalam pengasuhan kepada anak-anaknya? Silakan Bu Berna. Iya.
saya hanya akan memberi dua pesan kepada para orang tua ya, terutama bagi yang mempunyai anak-anak masih di usia ya SD SMP begitu, itu masih saya mengamati masih bisa dalam tanda kutip diatur ya. Perlakukan anak kita sebagai manusia seperti yang Bu Sri bilang tadi, anak kita adalah unik. Yang pertama, dan yang kedua, kita dari sisi sebagai orang tua jangan pernah merasa bahwa kita menjadi sebagai orang tua yang gagal. Tidak. Karena kita sudah belajar akses, kita akan selalu bertanya, pola asuh apa yang cocok bagi anak saya. Asalkan setiap hari kita tanya-tanya pada budi kita, pada alam semesta, itu nanti pasti akan ada jawaban. Itu saja, Mas Doli. Oke, luar biasa Bu Berna. Terima kasih banyak. Kita kepada anak-anak kita harus memperlakukan mereka sebagai manusia yang unik ya, tidak hanya semata-mata karena kita orang tua, harus menurut dengan kita gitu ya. Ya, Bagaimana kita mengempower mereka juga. Dan yang kedua, jangan pernah merasa gagal sebagai orang tua ya, karena kita sudah belajar akses gitu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu semua yang udah belajar akses juga pasti paham. Yang belum nanti bisa langsung saja ke talkshow Bincang Kesadaran ya. Dan rasakan sebenarnya apa sih perbedaannya sebelum dan sesudah mengenal akses. Luar biasa Bu Firna. Terima kasih banyak. Oke, saya ke Bu Sisilia. Apa Bu Sisil pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua menjalankan perannya sebagai orang tua kepada anak dalam pengasuhan? Silakan Bu Sisil. Ya, mungkin ini pesannya juga ditujukan pada diri saya sendiri ya, Oke. sebagai pembelajar yang tak pernah usai. Karena bagi saya menjadi orang tua itu yang nggak pernah selesai gitu loh, sampai usia anak kapanpun itu ya kita tetap belajar menjadi orang tua. Yang jelas apa ya, biarlah anak-anak itu memilih apa yang membuat mereka senang dan berdaya. Dan perlakukan anak-anak sebagaimana seharusnya diperlakukan sebagai seorang anak. Berikan kepercayaan, kebebasan memilih, dan biarlah anak-anak berprogres sesuai dengan kebutuhan masing-masing, karena setiap anak itu berbeda. Jadi tidak perlu kita membanding-bandingkan dengan anak yang lain, dan yang pasti adalah happy. Ayo kita bahagia jadi orang tua, bahagia jadi diri sendiri, tanpa rasa bersalah. Tanpa rasa bersalah, tadi kayak Birna bilang, saya setuju, jangan pernah orang tua merasa gagal menjadi orang tua, tetapi tanya terus apa sesuatu yang bisa kamu butuhkan untuk semakin bertumbuh dari hari ke hari, begitu. Terima kasih. Oke, luar biasa Bu Cecilia. Kita terus belajar sebagai orang tua ya, karena tidak ada hari tanpa belajar dalam hal apapun, termasuk dalam parenting. Dan Ya, kita memperlakukan anak untuk bisa memilih apa yang mereka senangi, apa yang membuat mereka berdaya, dan percayalah kepada mereka untuk segala prosesnya dalam memilih apapun keputusan dalam hidup mereka. yes. Luar biasa. Thank you Bu Sisil, luar biasa Sama-sama, sekali Mas ya. Dolin. Terima kasih banyak Bu Berna dan Bu Sisil atas kebersamaannya kurang lebih selama beberapa menit ini. Semoga Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang mendengarkan, yang melihat, yang menonton video ini bisa merasakan manfaat dan juga mempraktikkan hal-hal yang bisa dipraktikkan. Untuk Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang mau bertanya, langsung saja terus di kolom komentar ya yang ada di bawah, baik lewat YouTube ataupun Facebook yang di mana video ini akan di-share. Dan kita akan berusaha jawab sebaik mungkin untuk Bapak Ibu punya pengalaman yang luar biasa juga. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah mengenal akses, pasti sudah tidak asing dengan berbagai istilah-istilah yang dari tadi kita bahas. Dan mungkin yang belum, silakan untuk bisa mengenal akses lebih dalam lagi. Pun yang sudah memperdalam lagi bagaimana akhirnya kita sadar sebagai manusia di dalam acara talk show Bincang Kesadaran ya, dalam rangka 17 Agustus juga untuk membuat kita lebih sadar, lebih merdeka ya, di Hotel Grand Asia Yogyakarta di tanggal 17 Agustus 2023 dari jam 3 sore sampai jam 6 sore, dilanjutkan dengan makan malam. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan pasti akan mendapat kontribusi yang luar biasa dari acara ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Berna, Bu Sisil, dan saya Freddy Melvando mewakili acara ini. Beda anak, beda parenting. Sampai jumpa di tanggal 17 Agustus Sampai 2023. jumpa. Terima kasih Terima Bu kasih. Berna, Mas Terima kasih Bu Sisil, Bu Dolin. Berna, Bapak Dolin, Ibu makasih. semua.